Bayar berapa mas masuknya mas? Berapa aja Pak? Oh berapa aja? Iya. Oke. Banyak gak hari ini yang datang? Baru sih, baru Bapak aja. Oh baru aku. Iya. Oke. Jadi kalau hari Sebentar. libur baru. Oke siap siap. Bentar ya. Jadi kita harus tulis data dulu ya. Iya, tulis nama sama orangnya. Tanggal nggak usah. Biasa. Nama ya. Oh ini udah ada beberapa orang nih. Ya. Ini kemarin ya. Heeh. Satu. Alamat instansi. Oh enggak, aku apa ya? Apa nih tulisnya ya? Alamat. Personal aja ya. Personal. Tujuan nggak usah ya. Bayarnya sekarang? Oke. Jadi men, kalau kalian masuk ke sini bayarnya tuh bebas ya? Iya bang ya. Bebas. Ini udah masuk Karawang ya berarti? Iya, Kerawang. Karawang apa nih? Barat, Kabupaten Karawang atau? Kabupatennya. Oke. Bentar. Bayarnya seikhlasnya ya men ya. Ini pak. Iya. Makasih ya pak. Iya. Assalamualaikum. Hai men, hai men, hai men. Apa kabar men? Jadi hari ini gue lagi ada di daerah Karawang. Tepatnya di desa apa ini ya tadi ya? Lupa gue juga nanyanya. Tapi di sini gue bakal ke salah satu candi tertua di Indonesia. Dan gue juga baru tahu loh ternyata candi tertua itu adanya di Karawang. Gue pikir tuh ada di Candi Prambanan atau daerah Bali gitu. Candi Borobudur juga ternyata enggak. Ternyata di Candi Jiwa ini namanya. Tapi bukan tempat ngopi ya men. Candi Jiwa, bukan janji jiwa. Sekarang lu ikutin gua bakal ke sana. Gua bakal kasih tahu ke lu gimana situasi Candi Jiwa sekarang. Oh ini ada tenda-tenda. Pak, ya. Iya Pak, ke candi. Sekarang ini karena bukan weekend, jadi cukup sepi. Saran gue sih kalau memang kalian mau ke sini, weekday kayaknya enak, tapi weekend juga enak sih. Nah men, ini jadi candinya unik ya. Memang dia nggak sebesar Candi Borobudur, Candi Prambanan. Tapi ini tuh candi tertua di Indonesia ternyata men. Kita nggak boleh turun karena ada larangan mohon tidak turun ke bawah. Jadi kalau kita jalan di sekitaran keliling ini kan udah dipagar ya. Jadi kita boleh masuk ke pagar, tapi kita nggak boleh tuh turun. Jadi cukup jalan di pinggirannya saja. Nggak luas ya ternyata. Menurut para ahli, Candi Jiwa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang menjadi candi tertua di Jawa Barat ini dibangun. Candi Jiwa diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Tarumanegara sampai kerajaan Sunda. Dari catatan sejarahnya, candi ditemukan pertama kali pada tahun 1984. Jadi candinya udah lama, cuma baru ditemukan tuh 1984 ya, 2 hari sebelum gua lahir lah ya. Nah, penemuan candi yang masih tergolong baru tersebut membuat para ahli masih meneliti situs ini
karena diyakini masih ada sisa-sisa peninggalan yang terkubur di sekitar candi. Nah, nama Candi Jiwa ini juga diberikan oleh penduduk sekitar karena setiap kali mereka menambatkan kambing gembalaan di atas reruntuhan candi ini, ternak menjadi mati. Oh, jadi gara-gara setiap kambing atau ternak warga yang melewati candi ini katanya pada mati, men. Semistis itukah candi ini ya? Oke. Nah, emang tempatnya seperti yang kalian lihat ya. Ini cukup panas karena berada di tengah-tengah sawah. Ini namanya desa, tadi gua lihat sih desa Segaran ya. Ini Kabupaten Kerawang. Nah, jadi Candi Jiwa ini memiliki bentuk yang berbeda seperti candi yang dikenal selama ini, yang berbentuk tinggi menjulang. Tapi bentuk Candi Jiwa berupa gundukan tanah yang berbentuk oval setinggi 4 meter dari permukaan tanah. Jadi dari permukaan tanah ke atasnya itu paling sekitar 4 meter lah. Jadi ini kayak batu bata, bener-bener batu bata, men. Batu bata itu batu yang sejarah ternyata ya. Cuma bangunan-bangunan sekarang tuh udah sedikit yang menggunakan batu bata. Padahal batu bata tuh kokoh banget ya. Buktinya ini sampai ini ratusan tahun mungkin ya, atau ribuan, ratusan tahun lah. Masih kuat begini batunya, masih oke. Nah, kalau menurut National Geographic sendiri, situs percandian Batu Jaya ini berjarak kurang dari 1 km persegi. Jadi di sebelah timur aliran Sungai Citarum, luas kompleks mencapai 5 km dengan 5 km persegi atau 500 hektar. Kompleks ini pertama kali diteliti oleh tim jurusan Arkeolog Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1985. Dan proses evakuasi itu ditemukan 30 situs candi dan juga tempat pemujaan, salah satunya adalah Candi Jiwa serta Candi Blondongan. Candi Jiwa, kalau inget namanya kayak inget salah satu tempat kopi nggak sih? Nanti selesai dari Candi Jiwa ini kita bakal menuju ke Candi Blandongan. Tempatnya dekat banget sih, jadi tinggal ikutin jalan juga udah selesai. Keren. Selama ini gue cuma tahu Candi Prambanan, Candi Borobudur, menurut gue itu situs yang udah paling tua ya. Tapi ternyata ada Candi Jiwa ini. Jangan-jangan tempat ngopi itu plesetan dari ini. Kalian itu tahu nggak soal Candi Jiwa ini sebelumnya? Jujur kalau gue sih nggak tahu ya. Gue tuh dulu nggak tahu sama sekali. Gue taunya ya Candi Prambanan, Candi Borobudur. Mungkin karena memang gue kurang piknik kali ya. Tapi gue juga gak nyangka bahwa ada candi tertua di Indonesia tuh ya di Kerawang ini. Dan dari Jakarta tuh deket. Tadi gue perjalanan dari Jakarta, gue tuh ada di lokasi gue tuh ada di Jakarta Barat. Ke sini itu
gue tempuh dengan jarak kurang lebih waktunya tuh 2,5 jam lah ya, itu tanpa tol. Tadinya gue mau lewat tol, cuma setelah gue cek di map, kalau kita lewat tol pun itu tetap menempuh jarak 2 jam lebih. Jadi gue putusin buat ya udah lewat jalur biasa aja. Soalnya kalau kita lewat tol tuh bayar biaya tolnya sekitar 70.000 men. Lumayan lah ya, bisa buat makan siang itu 70.000 sama makan sore. Oke. Gue jalan jam 7 pagi dan tadi gue sampai sekitar jam setengah 10 lah. Gue sampai sekitar jam setengah 10. Jadi gue masuk tuh lewat jalan akses Marunda. Sudah diakses Marunda, bergelut dengan Optimus Prime, dengan matahari yang indah. Jalannya cukup enak, cuma lu bakal nemuin transformer di jalan akses Marundanya, tapi begitu lu udah masuk ke Babelan, udah masuk ke perdesaan itu sih udah sepi jalanannya. Jalannya enak, bagus, nggak rusak, bahkan yang rusak tuh dikit lah dan nggak rusak parah sih, cuma kayak aspalnya nggak rata gitu. Jalannya masih baru banget nih kayaknya, baru selesai dicor. Nah terus sepanjang jalan itu nggak ada pom bensin yang besar. Pom bensin besar tuh nggak ada. Terakhir gue ngelihat pom bensin besar itu cuma di pas deket sekolah tinggi ilmu pelayaran di Marunda. Di situ ada. Nah sampai ke sini lu bakal nemuin pom bensin lagi itu di kurang lebih sekitar setengah jam lagi sampai sini, lalu baru bisa nemuin pom bensin gede lagi. Dan sepanjang jalan itu sepi, maksudnya nggak banyak kendaraan mobil ya. Jalanannya makin lama makin kecil, cuman asik sih, kangen banget sama suasana jalan kayak gini. Cuma motor ya, dan lu juga mesti hati-hati, jalannya cukup bagus, jadi pengendara motor itu suka was-was, di tikungan pun mereka was-was, dan lu harus hati-hati di situ. Di sini tuh lagi banyak banget perbaikan jalannya. Sebenarnya kemarin tuh gue udah rencanain mau ke sini, gue mau tempuh beberapa jalur, cuma masih gue pertimbangkan apakah gue mau naik kereta atau gue naik sepeda motor atau gue bawa mobil. Sebenarnya gue pengen naik kereta awalnya karena gue mau backpackeran. Cuma setelah gue cek-cek di internet harga tiket keretanya sekian, harga tiketnya tuh sekitar 200 ribuan lah ya. Dan yang lebih parahnya kalau gue naik kereta nih, itu kereta itu kan di kota Kerawang ya, di kotanya lah gitu. Cukup jauh, kalau mau kesini lagi tuh lu harus tempuh jarak 1,5 jam lagi. Jadi gue pikir udah bayar kereta 200 ribu, terus kesininya juga, ini misal gue backpackeran ya, bayar kereta 200 ribu, terus kesininya juga lu mesti ya, kalau nggak lu sewa motor lagi ya, kayak angkot di sini kurang deh, kayak hampir nggak ada deh yang menuju sini ya, kayaknya nggak ada, tapi gue nggak tahu deh. Mungkin ada, cuman gue nggak tahu, atau mungkin nggak tahu deh gue. Ntar coba gue tanya-tanya sama warga sini, sama petugas loket ya tadi deh, kalau ke sini tuh ada angkot atau enggak. Nah, terus opsi kedua gue mau bawa motor. Cuman berhubung gue nggak ada motor kan ya, jadi gue cek tuh rental motor Jakarta. Gue cek harga sewanya itu sekitar ya ke 200 mungkin lah kalau yang kayak Matic biasa gitu. Kalau lu mau yang tadi gue mau sewa yang trail. Kenapa gue mau sewa trail?
karena gue takut jalurnya tuh jalan rusak. Kalau bawa metik tuh agak ribet. Ya walaupun ternyata jalannya cukup enak ya, cukup bagus aksesnya gitu. Bahkan tadi beberapa kali banyak titik itu lagi diperbaiki jalannya. Bagus sih di sini. Pemerintah daerahnya itu sigap gitu sama jalan-jalan yang udah agak rusak, mereka langsung perbaiki. Titik jalan rusak mereka perbaiki gitu. Dan memang nggak ada kerusakan yang parah di sini. Nah, terus setelah gue timbang-timbang, tadi gue mau sewa motor trail harganya 400.000, belum beli bensinnya ya. Bensinnya mungkin bisa 100 atau 150.000 pulang pergi. Itu sudah 550-an sendiri. Jadi setelah gue pikir-pikir, ya udahlah, gue bawa mobil sendiri aja. Dan ternyata nggak cukup banyak makan bensin karena kan mobil gue mobil sejuta umat dan irit banget. Ya udah, itu dulu. Sekarang kita ke Candi Blandongan. Sekarang kita menuju Candi Blandongan. Nih, lihat tempatnya tuh asik banget, asik. Sawah-sawah hijau. Ini foto di sini kayak keren deh. Ntar kita foto. Nah, jadi gue tahu soal Candi Jiwa ini kan dari videonya Cing Abdel ya, yang waktu video S3 arkeolog itu dia menghadirkan sarjana S3 arkeolog terus bercerita soal candi tertua di Indonesia ini. Dan kayaknya memang banyak orang yang baru tahu sih, kayaknya ya. Apa ya itu, apa gua doang yang baru tahu. Nah, tempatnya asik banget. Nah, Candi Blandongannya di situ tuh. Nah, tadi pas gue mau jalan ke Candi Blandongan tuh ada situs lempeng. Kayaknya dia kayak bekas-bekas candi yang udah kekubur gitu deh. Nah, ini batu-batu situs lempeng. Halo Pak, ini batu-batu candi gitu ya Pak ya? Iya Pak. Oh, oke. Jadi ini batu-batunya boleh dipegang kan ya? Nah, ini batu-batu candi yang tadi itu men, ternyata gede. Gede banget ternyata ukurannya. Ini lebarnya segini. Mana yang utuh, yang panjang ya?
Ini panjangnya segini nih. 2 jengkal men. Ini panjangnya. Nah ini kayak lempengan-lempengan batu, batu-batu tua gitu. Ini juga. Oke, kita lanjut ke Candi Blandongan. Ini aritnya, ada ikannya men. Ikan apa belut ya? Ada ikannya. Nah ini gue udah berada di kawasan Candi Blandongan. Ini ada kantor gudang gitulah. Nah ini batu-batu candinya yang udah rusak. Nah ini ada yang dipajang-pajang juga nih. Oh beda-beda ternyata batunya, ada yang persegi panjang kayak gini, ada yang bulat, ada yang agak-agak oriental juga. Ini batu itu semua ya Pak ya? Batu dari reruntuhannya ya? Keren. Nah, yang ini Candi Blandongan, men. Dia bentuknya tuh lebih besar, terus susunannya juga kelihatan ada kayak tangganya, terus susunan itunya, batunya juga banyak terdesain gitu, terkonsep. Beda yang Candi Jiwa tadi cuma kayak kotak gitu aja. Dan yang mesti kalian tahu juga, ini nggak pakai semen loh men, cuma batu ditumpuk-tumpuk gitu aja. Nah jadi Candi Blandongan ini juga merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di situs Cagar Budaya Batu Jaya, termasuk Candi Jiwa tadi ya. Secara administratif, bangunan ini terletak di Desa Segaran ya, karena memang satu kompleks sama Candi Jiwa tadi. Nah, salah satu temuan yang paling terkenal di Candi Blandongan adalah amulet jimat. Jadi memang
orang-orang terdahulu itu suka pakai jimat, men. Nah, terus selain jimat ada Futai tablet atau simbol Buddha dari tanah liat. Simbol Buddha dari tanah liat. Kayak gimana tuh ya? Di sini ada nggak ya? Nah, jadi situs Candi Blondongan ini pertama kali dikunjungi oleh tim peneliti UI, sama kayaknya sama yang kayak Candi Jiwa tadi. Nah, setelah dilakukan penggalian oleh Pusat Penelitian Arkeolog Nasional antara tahun 92 sampai 2000, itu ditemukan reruntuhan Candi Blandongan berupa struktur bangunan sepanjang 21,6 meter dan 9 anak tangga. Nah, Candi Blandongan ini terkubur di bawah area sawah dengan kedalaman antara 2 sampai 3 meter. Oh, tadinya nih ini kan sawah nih ya. Sekelilingnya tuh sawah. Nah, candi ini tadinya terkubur di dalam sawah. Nah, meski hingga saat ini belum didapatkan data mengenai kapan dan oleh siapa candi-candi di situs Batu Jaya itu dibangun, para pakar arkeolog menduga bahwa candi-candi di situs ini menjadi yang tertua di Jawa. Mungkin dibangun pada masa kerajaan Tarumanegara abad ke-5 sampai abad ke-6. Berdenah bujur sangkar dengan ukuran 25 kali 25 meter. Bentuk candinya kayak punden berundak, di mana bagian tengahnya terdapat bangunan berukuran 10 kali 10. Bangunan tengahnya tuh ya, ada bangunan berukuran 10 kali 10 meter. Sayangnya bagian atas dan atap candi sudah runtuh dan tidak diketahui bentuknya. Ini kita sambil jalan mengelilingi Candi Blandongan aja ya. Nah, dugaan itu didasarkan atas temuan pecahan beton stuko terbentuk lengkung seperti bulatan stupa dengan ketebalan 20 cm. Kegiatan ekskavasi di Candi Blandongan yang berlangsung antara 1999 sampai 2013 juga menemukan artefak berupa amulet atau jimat, votive tablet, arka Buddha, dan gerabah. Wow. Amulet yang ditemukan merupakan salah satu atribut yang digunakan sebagai aktivitas ziarah dalam agama Buddha. Sedangkan votive tablet adalah simbol Buddha berukuran kecil yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dengan teknik tekan. Selain itu, di Candi Blandongan ini juga ditemukan gerabah Arikemedu yang dipercaya berasal dari abad keempat. Wow. Nah, gua udah selesai explore Candi Jiwa, udah tadi sempat ke situs apa tadi? Lempeng ya, situs Lempeng. Terus udah di Candi Blandongan juga. Menurut gua ini tempat yang keren sih dan mesti dilestarikan. Pertama, ya yang paling penting karena sejarah ya. Ini kan sejarah nenek moyang leluhur kita. Jadi patut kita jaga sebaik mungkin. Asik. Good job. Tempatnya tuh ini nggak tahu ya, ini udah berapa lama di set tempatnya sebagus ini baru atau memang udah lama. Soalnya tapi kalau gue lihat di video-video sih memang kayak gini ya, pohonnya kok masih kecil-kecil gitu. Apa memang pohonnya tuh nggak bisa besar ya? Ini kalau pohonnya udah tinggi-tinggi gitu enak banget sih, adem gitu, enak banget. Oke men, terima kasih banyak buat kalian yang udah bersedia nonton video gua. Dukung terus video gua untuk berkeliling Indonesia, mudah-mudahan tercapai ya. Makanya gue butuh dukungan dari lu pada nih biar gue bisa keliling Indonesia.
Kalau gue udah banyak penontonnya, gue kan jadi semangat tuh. Kalau gue semangat, gue bakal keliling Indonesia. Tapi kalau gak ada yang nonton video gue, ya sedih juga lah. Nah, nih di belakang gue nih, halo. Dari SMP mana tadi? Arca Winara. Arca Winara Bekasi. I show you